Batalnya pemberlakuan diskon tarif listrik yang rencananya dijalankan pemerintah pada bulan Juni dan Juli 2025 ternyata diwarnai drama miskomunikasi antara Menteri SDM Bahlil Lahadalia dengan Menteri Perekonomian Airlangga Hartarto. Sejumlah pihak menilai polemik antara dua pembantu presiden tersebut menunjukkan ada persoalan teknis yang perlu dikomunikasikan secara intensif. Batalnya pemberlakuan diskon tarif listrik yang sedianya akan dijalankan pemerintah pada bulan Juni dan Juli 2025 ternyata diwarnai dengan insiden miskomunikasi antara menteri yang terkait dengan rencana kebijakan tersebut. Sehari setelah pengumuman pemerintah soal batalnya diskon listrik, Menteri SDM Bahlil Lahadalia mengaku tidak tahu dan tidak terlibat dalam pembahasan kebijakan itu. Yang pertama menyangkut diskon listrik, tanyakan kepada yang pernah mengumumkan. Saya kan dari awal kalian tanya, saya bilang saya belum mendapat konfirmasi dan belum kita tahu. Jadi jawaban saya begitu. Karena saya tidak tahu, saya juga jawab tidak tahu. Ya, tanya kepada yang mengumumkan. Wacana potongan tarif listrik sebelumnya disampaikan Menko Perekonomian Airlangga Hartarto pada 23 Mei 2025 lalu. Saat itu Menteri SDM Bahlil Lahadalia juga mengaku tidak dilibatkan dalam pembahasan diskon listrik. Sedianya pemerintah hendak memberikan diskon tarif listrik untuk pelanggan listrik dengan daya hingga 1.300 volt ampere pada Juni dan Juli 2025. Namun, pemerintah membatalkannya karena alasan penganggaran yang lambat. Padahal diskon listrik sangat dibutuhkan masyarakat. Kita sudah rapat di antara para menteri dan untuk pelaksanaan diskon listrik ternyata untuk kebutuhan atau proses penganggarannya jauh lebih lambat. Sehingga kalau kita tujuannya adalah Juni dan Juli, kita memutuskan tidak bisa dijalankan. Jadi kan ada memang titik lemah dalam koordinasi untuk bisa mewujudkan salah satu insentif yang penting menurut saya ya bagi masyarakat. Nah, tapi bisa jadi juga ada faktor-faktor yang lain ya, karena di samping itu kan saya pikir juga ada kalkulasi terkait dengan beban yang harus dibayarkan ya, karena mau tidak mau nih semuanya insentif ini kan dibebankan kepada APBN semestinya ya. Maka kecuali kalau kemudian nanti insentif subsidi listrik itu dibebankan kepada PLN. Tapi kita tahu juga bahwa PLN sendiri juga dari sisi pembiayaan juga tidak ample dari sisi uangnya. Kalau tarif listrik ini kan langsung tercatat karena datanya divalidkan oleh PLN, dan relatif kalau misalkan sudah diberlakukan ya sesuai dengan data pelanggan daripada PLN itu yang mendapatkan gitu. Jadi kalau saya melihat dari magnitude daripada manfaat maupun dari sisi ketepatan sasaran, justru yang tarif listrik ini bisa jadi lebih efektif dibandingkan bantuan subsidi yang lain. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.